Baik, dalam kuliah analisis data oceanografi kali ini, ya, saya sebenarnya ingin menceritakan pengalaman saya ketika mengikuti ekspedisi dengan menggunakan kapal riset Barunajaya 4 tahun 2002. Saat itu saya masih mahasiswa sarjana ya, di Fakultas MIPA jurusan Fisika. Kemudian tahun 2017 saya pernah sekali lagi mengikuti ekspedisi ya di kapal riset Barunajaya 8 milik LIPI. Saat tahun 2002 Barunajaya 4 masih dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Namun chief scientist-nya pada saat itu berasal dari BPPT. Kalau tahun 2017 kapal riset Barunajaya 8 itu sudah seluruhnya diawaki oleh para peneliti dari LIPI Jakarta. Dan kedua ekspedisi tersebut menjadi bahagian dari disertasi saya ketika saya menyelesaikan program doktoral di Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB. Untuk mengikuti ekspedisi ini, ya, biasanya pihak BPPT ya, atau LIPI, ya, BPPT mengoperasikan kalau tidak salah saya empat kapal riset Barunajaya, jadi Barunajaya 1, 2, 3, dan 4. Sementara LIPI mengoperasikan 2, kalau tidak salah saya 2, salah satu diantaranya kapal riset Barunajaya 8. Jadi kapal riset Barunajaya milik BPPT ada 4 buah, dan keempat-empatnya digunakan untuk berbagai penelitian. Ada penelitian geologi terkait dengan seismik ya, untuk mengeksplorasi sumber daya alam yaitu minyak, tambang di dasar laut. Ada juga yang digunakan untuk survei ya geologi juga terkait dengan bencana tsunami tempoh hari, ya, gempa bumi dan bencana tsunami, terutama gempa bumi di bawah laut. Kemudian masing-masing kapal Barunajaya tersebut memiliki fungsi tersendiri. Nah, kapal riset Barunajaya 4 ya, saat itu berfungsi untuk meneliti hidrooceanografi dan biologi laut kalau tidak salah saya, karena di labnya itu tertera ya. Lab ini difungsikan Bapak, lab yang di sebelahnya difungsikan Bapak. Nah, pada saat saya ikut berlayar, kedua lab tersebut difungsikan sebagai biologi laut. Jadi pada saat survei ya, ekspedisi, ini bisa disebut ekspedisi ya, karena jangka waktunya itu 2 minggu, jadi agak lama. Kalau singkat mungkin disebut survei atau pelayaran. Tapi kalau lama bisa disebut sebagai ekspedisi. Jadi oceanografi, biologi ya, untuk oceanografi sendiri karena kebetulan saya dari jurusan fisika, jadi saya mengamati parameter oceanografi yaitu arus laut, suhu salinitas, suhu salinitas yang diperoleh dari CTD measurement ini ya, dari kapal Barunajaya 4 tahun 2002. Jadi sudah lama sekali, kira-kira hampir 18 tahun yang lalu ya. Jadi dan peralatan ini masih ada di kapal Barunajaya 4 ya. Hanya saja mungkin sudah diperbaharui ya. Tapi fungsinya masih sama untuk mengukur kedalaman, tekanan ya. CTD ini kan kepanjangan dari conductivity, temperature, depth. Artinya konduktivitas, suhu dan kedalaman. Jadi ini ada botol Niskin namanya 12 buah. Jadi sampel air diambil dari botol ini,
Ya, botol ini dilengkapi oleh sensor-sensor ya yang mereka rancang sendiri. Jadi BPPT itu merancang berbagai macam sensor untuk mendeteksi suhu, salinitas, ya, konduktivitas di bawah permukaan laut. Nah, survei ini ya itu menggunakan survei berjalan, artinya eh, dibuat trek terlebih dahulu, setelah sampai di tujuan ya di station, kemudian alat-alat untuk merekam parameter oceanografi diturunkan, ya, kemudian nanti sensornya bekerja dan terekam di laboratorium, ya. Jadi datanya itu bisa kita ekstrak, ya, langsung bisa kita ekstrak. Kemudian untuk mengolah datanya kita menggunakan software. Dalam hal ini di BPPT kita menggunakan script CS Aero. Jadi dari script itu kita bisa langsung mengetahui ya profil arus, profil suhu salinitas per kolom kedalaman air, gitu. Ya, jadi disebut stationary survey di sini, yaitu survei, metode survei yang that will be conducted at pre-plan. Jadi yang akan dilakukan pada stasiun yang akan direncanakan. Jadi pada tahun 2002 itu saya mengikuti pelayaran ya berangkat dari pelabuhan di Sabang saat itu. Jadi sebelum kapal itu berlabuh di Sabang, mereka telah melakukan survei di perairan bagian utara Aceh sebelum berlabuh di Sabang. Jadi ketika saya di Sabang, saya survei ke bagian utara, kemudian bergeser ke bagian barat. Jadi measurement-nya itu langsung ya menggunakan instrumentasi atau yang sudah dilengkapi sensor seperti CTD, ADCP ya. Jadi ini ada onboard laboratory analysis. Jadi analisisnya itu dilakukan di dalam laboratorium ya untuk tergantung kita ingin meneliti tentang apa. Yang data yang dikoleksi itu kan suhu salinitas, konduktivitas, kedalaman. Jadi ketika itu saya ingin meneliti tentang upwelling misalnya, nanti kita bisa menganalisis bagaimana kondisi air laut ya pada saat itu yang dapat mendukung terbentuknya upwelling. Gitu. Nah, upwelling itu bisa kita lihat dia terbentuk kalau kondisi stratifikasi suhunya itu yang disebut dengan thermofront ya. Thermofront artinya suhunya itu suhu dinginnya itu terlihat sampai ke lapisan atas gitu ya. Jadi ini yang saya katakan tadi kenapa bisa disebut ekspedisi karena berlangsung sebenarnya lebih dari 2 minggu ya. Dari tanggal 28 Oktober, wah kira-kira tepat 18 tahun yang lalu ya, 28 Oktober sampai 5 November tahun 2002 ya. Jadi kalau saya estimasi pada saat itu saya berlayar pada kondisi muson timur ya. Jadi ketika itu angin timuran bertiup di perairan Aceh. Nah, jadi pada saat itu ya sebelum kapal itu berlabuh ke Sabang, mereka sudah melakukan penelitian di perairan utara Aceh. Nah, ketika saya berangkat, saya berlayar ke utara, kemudian berbelok ke barat dan mengambil sampel yang berada di perairan barat Aceh, ya, hingga perairan antara Simelu dengan Aceh Selatan. Ini tahun 2002 ya. Jadi surveinya itu seperti ini, ya. Ini 41 titik, jadi dibagi menjadi kayak grid seperti ini ya, seperti grid ya. Jadi saat itu survei dimulai dari ini sebagai stasiun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan berlabuh di Sabang. Kemudian berlanjut lagi, saat itu saya ke utara dulu, kemudian turun ke selatan, kemudian berbelok ke barat ya. Jadi surveinya itu membentuk zigzag ya, membentuk
apa nih, grid. Pada akhirnya dia membentuk grid, namun harus dilakukan survei memutari perairan. Ya. Jadi di survei dari stasiun 1, stasiun 2, hingga stasiun 4 di utara, stasiun 5, kemudian dilanjutkan di sisi sebelahnya. Kemudian berputar lagi, ya. Jadi teknik surveinya seperti itu, agar seluruh kolom air, agar seluruh kondisi air ya bisa dipahami dengan baik gitu. Jadi seperti ini di tahun 2017 ya, kita survei dari Sabang ke barat laut barat laut Sabang, kemudian berbelok ya mendekati bagian selatan, bagian barat daya Aceh ya. Kemudian ya melakukan survei mengitari perairan agar seluruh parameter oceanografi yang ingin saya ketahui pada saat itu bisa direkam dengan baik ya. Oleh karenanya kita melakukan survei dengan membentuk formasi seperti halnya mengitari. Tapi pada prinsipnya sebisa mungkin seluruh kolom air di wilayah tersebut bisa kita ambil sampelnya, begitu ya. Jadi demikian teknik untuk mengambil sampel di perairan lepas, laut lepas ya, atau di sungai juga bisa ya. Kalau kita melakukan survei di sungai, tentu kita ingin agar seluruh wilayah sungai itu bisa terjangkau oleh penelitian kita. Oleh karena kita merancang penelitian agar seluruh kolom air, kalau kita ingin mengukur dia per kedalaman, itu bisa direkam oleh instrumen yang kita bawa. Katakanlah kita ingin membawa ADCP untuk mengukur arus di sungai. Demikian juga di laut lepas. Ya. Jadi ini untuk merangkul ya seluruh kondisi seluruh kondisi air laut di perairan Aceh pada saat itu tahun 2002. Sementara pada tahun 2017 khusus untuk wilayah barat saja. Ya. Jadi data apa saja yang kita dapat sebelumnya ini ya, ini kapal Riset Barunajaya 4 tahun 2002, saat itu masih dioperasikan oleh Angkatan Laut, jadi warnanya itu masih abu-abu. Kalau tidak salah saya sekarang kapal Riset Barunajaya itu memiliki warna tersendiri. Ada hijau untuk kapal Barunajaya 1 kah, 2, biru, merah, dan kuning kalau tidak salah saya. Sementara kapal Riset Barunajaya 8 tahun 2017 kapalnya itu putih. Jadi ini ruang kontrolnya di sini ada terhubung dengan sensor CTD ya. Jadi kalau di Barunajaya 8 juga menggunakan botol niskin, jumlahnya kalau tidak salah saya 12 juga. Ya, itu terhubung dengan sensor di ruang laboratorium ya. Ini diturunkan ke dalam air untuk mengukur profil parameter oceanografi per kedalaman. Ya, jadi di satu buah station ini itu bisa memakan waktu sampai 3 jam ya, turun dan naik kembali. Sementara pada peneliti lain mengambil sampel seperti nitrat ya, ada yang menghitung mikroplastik, biologi air lainnya seperti oksigen ya, fluorescence ya, kandungan oksigen di air. Di sampelnya itu ketika diangkat ke deck itu masing-masing peneliti ada yang mengambil sampel air untuk diteliti kandungan plastiknya, ada yang digunakan untuk meneliti kandungan silikat, fosfat, nitrat. Nanti akan saya sampaikan di kuliah ini ya. Jadi data apa saja yang kita dapatkan?
ya tentu ketika melakukan survei itu ya dia sekaligus merekam data kedalaman. Jadi dari situ kita analisis lagi dengan software namanya server untuk membuat plot spasial kedalaman air laut per lapisan. Di lapisan permukaan. Oh maaf, kedalaman air laut keseluruhan ya. Kalau suhu nanti dia per lapisan. Gitu. Nah ini untuk lapisan permukaan. Jadi ketika diukur itu tidak langsung di permukaan nol, tapi dia sensor itu mengukur pada kedalaman, katakanlah dimulai pada kedalaman kalau tidak salah 15 meter, ya, dan itu diasumsikan sebagai suhu permukaan laut. Tapi pada beberapa buah penelitian ya suhu permukaan laut yang diukur dari kapal ya karena pengukurannya juga zigzag ya untuk merangkul seluruh perairan itu sering tidak mencerminkan kondisi suhu muka laut di perairan tersebut karena bisa saja pada saat pengukuran di satu titik ke titik yang lain itu sudah malam, dari satu titik ke titik yang berikutnya itu memasuki dini hari, memasuki pagi, memasuki siang, sore, itu kondisi suhunya pasti berbeda di permukaan. Oleh karenanya, suhu permukaan laut ini tidak mencerminkan kondisi perairan pada saat itu. Kalau kita lihat di sini, ini ada hangat, sini ada dingin, gitu ya. Apakah ada thermal front, ya, di mana kalau kita lihat di sini kan suhu panas itu seperti masuk ke dalam wilayah laut yang dingin, gitu kan. Tapi kan ini tidak mencerminkan kondisi apakah itu benar-benar thermal front, apakah itu indikasi upwelling, itu belum bisa kita gunakan ya untuk belum bisa kita pastikan dengan menggunakan data dari survei. Oleh karenanya untuk suhu muka laut biasanya kita menggunakan dari data buoy ya. Jadi buoy yang ditempatkan di titik tersebut ya dan mengukur dia sepanjang waktu ya dari hari ke hari di satu titik tersebut ya. Kemudian di titik berikutnya dia mengukur sepanjang waktu sehingga kita bisa dapat profil suhu permukaan laut di sebuah perairan. Nah, dari mana kita bisa dapat data suhu muka laut? Yang pertama, kita pakai data buoy. Yang kedua, kita bisa menggunakan data satelit. Nah, dan itu juga valid untuk digunakan sebagai perwakilan untuk menjawab kondisi suhu muka laut di sebuah perairan. Nah, kita juga bisa buat plot, ya ini masih dengan menggunakan server, suhu untuk setiap kedalaman. Ya, suhu ini akan hal teknisnya akan saya coba sampaikan nanti di kuliah berikutnya. Jadi dari data-data survei ini kita bisa plot ya untuk setiap kedalaman dan untuk masing-masing kedalaman datanya itu valid ya karena kan laut ini dia menyerap panas lebih dahulu hingga kedalaman tertentu ya setelah jenuh baru dipanaskan panas itu dilepas kembali ke permukaan. Oleh karenanya data suhu salinitas untuk bahagian dalam itu menjadi valid untuk digunakan. Ini surface salinity ya tidak mencerminkan kondisi karena dia di permukaan, tapi di kedalaman di masing-masing kedalaman dia bisa digunakan. Kalau ingin mendeteksi upwelling ya kita bisa lihat di sini ya apakah ada pergerakan suhu hangat ya dilihat seperti thermal front gitu bulat di dalam wilayah perairan yang dingin begitu ya itu kan upwelling itu identik dengan suhu yang hangat relatif hangat karena suhu massa air yang hangat bergerak katakanlah offshore sementara massa air yang dingin kan naik onshore ya. Tapi kondisi itu tidak pula menciptakan kondisi air yang langsung dingin gitu tapi kan dia kondisinya hangat kuku ya. Nah, bagaimana kondisi ini juga
profil suhu ini menggunakan MATLAB ya. Dengan menggunakan MATLAB kita juga bisa plot ya profil secara vertikal, karena dengan profil vertikal suhu kita bisa mengidentifikasi wilayah yang diasumsikan atau diyakini sebagai upwelling ya. Katakanlah wilayah di bagian barat Laut Aceh nih ya. Kalau kita lihat salinitas, ada salinitas tinggi ya di antara salinitas yang lebih rendah. Jadi itu seperti membentuk lensa ya, atau cakram. Dan cakram-cakram ini sering diidentikan dengan kondisi naiknya massa air dingin ke permukaan yang sering dikaitkan dengan upwelling. Ya, jadi di bagian ini ya. Jadi kalau saya plot tadi di sini ya, dan saya temukan kondisi yang diduga sebagai zona upwelling adalah di wilayah ini dengan profil di wilayah barat Laut Aceh dengan profil salinitas yang berbentuk cakram dengan konsentrasi kadar garam yang tinggi di antara konsentrasi kadar garam yang rendah. Ya. Ini profil suhu. Kita juga dapat mendapatkan profil tadi profil salinitas. Ini kita bisa juga mendapatkan profil suhu ya. Kalau kita lihat di wilayah ini bagaimana profil suhunya. Nah, ini profil suhunya. Kalau kita lihat ada gerakan naik ya, massa air naik ya. Jadi dia mendesak ke atas nih. Suhu dingin mendesak ke atas di wilayah barat Laut Aceh. Sementara kalau dari profil suhu secara profil salinitas secara vertikal terbentuk cakram dengan salinitas yang lebih tinggi di pusatnya. Nah, profil suhu kita bisa mendapatkan naiknya ya, indikasi kenaikan massa air dingin dari dasar menuju ke permukaan yang mendesak massa air hangat di wilayah bagian atas. Jadi ini kira-kira jadi dari data survei tadi kita bisa mendapatkan profil suhu salinitas per kedalaman. Dari sini kita olah ya dengan menggunakan software. Ini saya menggunakan MATLAB untuk stratifikasi vertikalnya. Dan kita juga bisa menggunakan yang umum tuh di oceanography ODV ya, Ocean Data View. Nanti teknisnya mungkin akan saya sampaikan dalam kuliah berikutnya. Ya. Kemudian ini tadi yang saya sebut ada lensa cakram di wilayah barat Laut Aceh sebagai indikator upwelling. Kemudian kita juga bisa mendapatkan karakteristik massa air ya. Jadi ini penting juga untuk melihat apakah ada massa air dingin yang datang dari Samudra Hindia masuk ke dalam wilayah perairan Aceh ya, karena perairan Aceh ini kan unik dia. Di bagian timur dia dangkal, di bagian utara dia dalam. Nah, ada indikasi ya massa air dingin ini masuk menuju wilayah Selat Malaka yang karena dangkal dia relatif hangat gitu ya. Nah, bisa jadi karena pertemuan massa air dingin dan massa air hangat ya, massa air panas menciptakan kolam air hangat di bagian utara Aceh dan sering identik dengan keberadaan ikan-ikan pelagis ya, ikan pelagis. Mungkin ini bisa di overlay dengan data produktivitas perikanan yang berada di bagian barat Laut Aceh. Ini profil karakteristik massa airnya kalau kita lihat ada ya, yang warna hijau, ada massa air yang masuk dari lautan Hindia di bagian barat. Ini artinya ada mixing, ya, water mixing itu ada. Ini terlihat dari diagram TS. Jadi diagram TS itu adalah diagram suhu dan salinitas. Dan ini bisa kita buat juga menggunakan, ini saya buat menggunakan server. Kita bisa membuat TS diagram itu menggunakan ODV, Oceans Data View, yang akan saya sampaikan dalam kuliah berikutnya. Oke.
Nah, kita juga dapat membuat profil arus, ya, profil arus untuk apa arus ini? Untuk melihat eddies, ya. Jadi eddies ini bisa kita gunakan untuk mengamati apakah ada kenaikan massa air yang sering dikaitkan dengan upwelling, gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat eddies di mana eddies itu. Nah, secara matematik eddies ini kan bisa kita lihat dari persamaan vortisitas dengan kalau dia bernilai positif, artinya ada kenaikan massa air. Kalau dia bernilai negatif, berarti ada penurunan massa air. Jadi ini terkait dengan sirkulasi secara vertikal yang bisa digunakan untuk mendeteksi upwelling. Ini saya plot menggunakan MATLAB ya. Nah ini ekspedisi tahun 2017, sama juga ya kita mengukur profil suhu dan salinitas per kedalaman. Kalau kita lihat di sini termoklinnya ya, di mana suhu mulai turun dia secara perlahan terhadap kedalaman. Ya, demikian juga salinitas kebalikannya. Salinitas semakin dalam itu kan semakin tinggi. Ya, kalau dia di permukaan itu rendah karena bercampur dengan air sungai. Ya, jadi ini dipakai ODV. Nah, dari ODV kita datanya kita masukkan ke software tersebut dan kita bisa langsung melihat bagaimana profil suhu dan salinitas secara vertikal. Nah, ini data suhu permukaan yang keluar dari ODV ya. Sementara ini secara vertikal bagus juga. Secara vertikal kita bisa lihat bagaimana profil suhu dan salinitas terutama dalam hal untuk mengamati pembentukan upwelling. Jadi kalau kita lihat sini ada desakan massa air dingin menuju ke atas, ya. Nah itu bisa diindikasikan, tapi butuh penelitian lebih lanjut, terutama dilengkapi dengan data-data perikanan. Nah ini Bruin Faisal frekuensi untuk melihat stabilitas kolom air ya. Nah ini plot arus di permukaan ya. Sementara yang saya ingin dapatkan adalah profil ADCP secara vertikal. Jadi dari sini kita juga bisa melihat ya apakah ada terjadi pembalikan arus ya. Jadi ada arus yang naik ke atas, apakah ada arus yang turun ya untuk melihat upwelling itu. Kemudian kita juga bisa mendapatkan kecepatan vertikal karena kecepatan vertikal ini penting sekali untuk melihat naik dan turunnya massa air. Kalau dia naik, ada indikasi apakah benar itu sedang terjadi upwelling. Ya. Ini untuk ini profil penampang lintang untuk setiap lintasan. Ini lintasan 1, kemudian ini lintasan 2, ini lintasan 3. Ini profil kecepatan vertikal yang itu. Jadi ini diperoleh dari data ADCP ya. Sebenarnya dari data ADCP itu ada data mentahnya dan kita bisa olah menggunakan WinADCP. Jadi WinADCP itu nanti kita bisa dapatkan, kita ekstrak data arus untuk setiap station atau profil arus sepanjang kapal itu bergerak, begitu ya. Nah ini saya coba validasi, sebenarnya tidak perlu lagi divalidasi ya dengan data satelit. Profil arusnya begitu. Dan juga saya validasi dengan data pemodelan yang sebenarnya harusnya data pemodelan yang divalidasi dengan data survei begitu ya. Jadi selain itu, selain data profil oceanografi, kita juga bisa mendapatkan data klorofil ya untuk profil biologinya. Klorofil per kedalaman, kemudian fosfat ya, nitrat, ini fosfat per kedalaman. Jadi kalau klorofil sepertinya tinggi di atas ya, tapi nitrat dan fosfat itu berbeda ya. Sementara silikat juga kita bisa dapat. Dan ini menarik sekali dan berbagai macam serba-serbi dan suka-duka dalam pelayaran, terutama ketika terjadi badai. Dan bagi yang baru mengikuti pelayaran, ya pasti akan mengalami yang namanya mabuk laut. Kalau mengalami mabuk laut, tentu kondisi badan menjadi lemah.
bagaimana mengatasi mabuk laut ya? Yang pertama boleh jadi istirahat. Setelah istirahat cukup, bangun lagi, mabuk lagi. Nah, saat mabuk jangan pergi ke toilet, tapi muntahkan saja di pinggir kapal dengan melihat kondisi laut lepas ya. Ketika kita muntah dan melihat kondisi laut lepas, pikiran kita menjadi lebih eh, tidak sumpek begitu. Jadi terbuka, jadi lebih lebih tidak sumpek. Kalau kita muntah di toilet, bau toilet lagi ya, itu akan membuat kita menjadi tambah sakit. Tapi kalau kita muntah di pinggir kapal, ya dengan melihat pemandangan laut lepas, ya itu akan menjadi lebih tidak tidak akan tidak sakit, tapi menjadi lebih baik. Ya, kemudian jangan lupa makan. Begitu muntah makan lagi sampai perut kita bisa beradaptasi dengan kondisi kapal yang bergoyang-goyang ya. Nah, jadi kira-kira ya, demikian saja yang bisa saya sampaikan untuk kuliah perdana kita. Mungkin kuliah berikutnya saya coba sampaikan hal-hal teknis terkait bagaimana mengolah data-data oceanografi ya, menggunakan script CS Aero dari Australia, kemudian Ocean Data View, kemudian oh ya sedikit pengolahan menggunakan server dan WinADCP untuk mengekstraksi data arus yang terekam di ADCP. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke, bye-bye.